Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 2. Today we will discuss about the reason why media was used. Our member consists of Diah Nila Maharani, Catherine Melda Anur, Miss Ridwan, and Mutiara Arasti Hasban. The first material will be presented by my friends, Mutiara. The time is yours. Next slide. Okay, slide-nya please. Okay, first, what is instructional media? Jadi, kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari si pengirim kepada si penerima dalam sebuah proses komunikasi yang berlangsung. According to Wikipedia, instructional media are any collection of materials including animate and inanimate objects and human and non-human resources that a teacher may use in teaching and learning institution to help achieve desired learning objectives. So, instructional media may aid a student in concentrating a learning experience so as to make learning more exciting, interesting, and interactive. There are tools used in instructional activities which include active learning and assessment. The term encompasses all the materials and physical means an instructor might use to implement instruction and facilitate student achievement of instructional objectives. Sedangkan menurut KBBI, media dapat diartikan sebagai perantara, penghubung, alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk yang terletak di antara dua pihak, yaitu orang, golongan, dan sebagainya. Next slide. What is instructional media menurut para ahli? Menurut Briggs, sarana fisik, media pembelajaran diartikan sebagai sebuah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, slide, dan sebagainya. Menurut Azhar, pengertian media pembelajaran adalah alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Dan lebih lanjut dijelaskan bahwa media pembelajaran adalah sebuah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional dan di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Sedangkan menurut Sutijono, suatu media belajar itu sangat diperlukan oleh guru agar pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Jadi secara umum bisa diartikan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar. Is a tool for teaching and learning, which is anything that can be used to stimulate thoughts, feelings, attention, and abilities or skills of students so that they can encourage the learning process of students. Ya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rani. Thank you, Mukti. Now I will present it about the reason and benefit of using media, instructional media. Why media used? In general, the reason for using learning media is to help teachers convey messages or subject matter to their students, so that messages are easier to understand, more interesting, and more enjoyable to students. For example, the use of print media like dictionary, the students can use a dictionary to help them look up
the meaning of the word or the use of video or picture as media to clarify what is being explained or described. With the existence of a variety of different learning media, teachers can also take advantage of these various media to attract students so that students are interested in taking part in learning and do not get bored easily during the teaching and learning process. Apart from explanation above, there are several reasons why the media is used in teaching English. The first one is providing different and varied learning experiences so as to stimulate students' interest in learning. With the various media used, teacher can make various types of interesting learning methods so that students are not bored and interested in learning. The second one is cultivate certain attitudes and skills in the field of technology. With the many use of electronic media today, it will certainly be more helpful for students in finding learning material and learning various types of learning that interest them, as well as the frequent use of technology-based media in learning. Students will be accustomed to using various existing technologies so that it is possible to increase students' skills in certain technological fields. For example, editing video presentations in English or other activities in learning. The third one is creating learning situations that are not easily forgotten by students. With the many available media, the teacher can create a pleasant and unforgettable learning atmosphere for students. The fourth one is creating an effective learning situation. With the large number of learning media available, teacher can make learning run more effectively and efficiently and easier to understand. The last one is to provide motivation to learn to students. With so many learning media, teacher can create an attractive learning environment and also motivate students to want to continue learning. Next is benefit of using media. There are several benefits in using media. The first one is learning will attract more students' attention so that it can lead to student learning motivation. Second one is the meaning of the learning material will be clearer so that it is better understood. The third one is teaching method will be more varied, not merely verbal communication through speech by the teacher so that you don't feel bored. The fourth one is students do more learning activities because they do not only listen to teacher descriptions but also other activities such as observing, doing this, demonstrating, and others. The fifth one is make it easy for students to better understand certain concepts, principles, and skills by using the most appropriate media according to the nature of the teaching materials. Sixth is provide a different and varied learning experience so as to stimulate the interest and motivation of students to learn. Seventh is foster certain attitudes and skill in technology because students are interested in using or operating certain media. I think that's all from me. The next material will be presented by the next presenter. Thank you. Okay, I'm going to explain about types of instructional media. There are actually many instructional media that can be used in teaching learning, but this is some of them that we usually found. The first one is realia or
real object. Realia means using real object inside or outside classroom to teach English. It can provide experience for students to involve student sense in learning. It can be animate such as human, animal, plants, or inanimate like table, chairs, and others. Second one is picture. Some example of picture can be drawings, charts, graphics, and also cartoons. The third one is boards. Boards is refers to blackboard or whiteboard or any board used in classroom. It can engaging students in lesson, monitoring student comprehension of the lesson can be utilized easily, saving paper. Students can interact with it easily, no need technical support, and not consuming time. And the next one is course book, which is a print media which has been used by teacher as the guide of teaching learning. It is printed materials and information. It also contains exercises and tests for students. Next one is OHP or overhead projector. It's useful for teachers in showing many things and overhead transparencies. Students can see the materials in front of the class. It also helps teacher to show something one by one. The things that can be shown through OHP are PPT, videos, pictures, and graphic charts. And then flip charts. Flip charts is a media containing a big sheet of paper. It is mostly used during discussion to write down points that are being discussed. And the last one is computer-based presentation technology. This has two main components, hardware and software. This media combine audio and visual presentation, which can help teacher to attract students' attention. This kind of media also can send a large amount of information. Other types of instructional media are print, audio, visual, audiovisual, virtual, and tactile. The next one will be presented by Ridwan. Time is yours. All right, excellent. So, in conclusion, instructional media is any media used by teacher in the learning process to help students achieve learning objective. Media berasal dari bahasa Latin medium yang berarti perantara atau pengantar. Dan di sini berarti secara istilah media adalah perantara untuk menyampaikan suatu informasi dari seseorang kepada orang lain dalam suatu proses komunikasi. So, instructional media atau media pembelajaran adalah segala jenis perantara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan suatu proses pembelajaran untuk membantu siswa mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Next slide. The reason for using instructional media are quite variant and diverse, but the main reason for using instructional media is to help teacher deliver lessons so that student can easily understand. Alasan penggunaan media instruksional dalam pembelajaran bahasa Inggris itu sangatlah bervariasi, seperti menyediakan pengalaman belajar yang menarik, situasi belajar yang memorable, menjadi suatu motivasi, dan lain sebagainya. Tapi, dari semua fungsi tersebut, alasan utama digunakannya media untuk pembelajaran sebenarnya cukup sederhana, yaitu untuk membantu guru menyampaikan pelajaran agar mudah dimengerti oleh siswanya. Itulah fungsi utama dari suatu media. Next slide. Types of instructional media are very diverse and divided into several categories. Each type of media has its advantages and disadvantages. Each media can be used to fill in the lacks of other media. Tipe-tipe media pembelajaran sangatlah beragam dan terbagi menjadi beberapa kategori. Semua jenis media memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, tergantung dari situasi dan materi yang ingin disampaikan menggunakan media tersebut. Tidak ada media yang sepenuhnya sempurna. Setiap kekurangan dari suatu media akan diisi oleh kelebihan dari media yang lain. Jadi,
berbagai media hadir untuk saling melengkapi. Sekiranya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kepada kelompok pembahas dipersilakan untuk memberikan komentar atau masukan ataupun pertanyaan. Baiklah, saya dari tim pembahas akan sedikit menjelaskan tentang type of instructional media. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang OHP atau Overhead Projector. Overhead Projector adalah salah satu jenis media pembelajaran visual dan audio visual di mana menunjukkan lambang, gambar, grafik yang dibuat dengan bahan tembus pandang atau transparan yang diproyeksikan di sebuah layar dengan alat yang disebut dengan Overhead Projector atau OHP yang sudah dijelaskan oleh tim penyaji tadi. Jadi media ini digunakan oleh guru ataupun maaf karena sinyal saya keluar dari Zoom, maka saya akan kembali menjelaskan tentang apa yang saya sebutkan tadi. Jadi media pembelajaran OHP ini digunakan oleh guru yang mengajar baik di tingkat SMP, sekolah menengah pertama, SMA atau sekolah menengah atas, bahkan universitas. OHP biasanya digunakan untuk menggantikan papan tulis atau board dan efektif dalam menjelaskan atau mendemonstrasikan sesuatu yang rumit. Media kedua yang akan saya sedikit jelaskan yaitu picture. Picture adalah jenis media visual dan dapat juga berupa media print atau cetak yang menjadi salah satu media pembelajaran yang kooperatif. Juga kreatif, media ini sangat sering digunakan oleh guru maupun dosen baik dalam tingkat taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, sampai universitas. Board atau papan tulis adalah media pembelajaran tradisional yang merupakan media grafis dua dimensi atau visual yang membutuhkan spidol atau kapur sebagai alat tulisnya. Board atau papan tulis ini merupakan alat atau media yang umumnya paling penting dan digunakan oleh guru ataupun pengajar itu sendiri. Media pembelajaran berikutnya adalah media pembelajaran realia, seperti yang disebutkan oleh kelompok penyaji. Realia adalah media nyata yang ada di ruang kelas, yang merupakan media yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar, baik itu hidup atau biotik, ataupun mati, diawetkan. Contoh media ini seperti yang disebutkan oleh Catherine tadi, yaitu kursi, meja, bebatuan, ataupun yang lain-lain, di mana media ini efektif untuk mengatasi kekurangan atau keterbatasan ruang, ataupun media lainnya. Coursebook atau textbook merupakan media utama dalam pembelajaran yang merupakan jenis media cetak ataupun print, dan menjadi prioritas dalam dunia pendidikan. Karena media ini berperan penting dalam menyampaikan materi dengan jelas dan efektif, dan juga fleksibel. Media coursebook atau textbook ini merupakan media yang paling penting dan umum digunakan oleh pengajar ataupun guru. Media berikutnya yang akan saya jelaskan juga adalah computer-based presentation technology, adalah media yang biasanya disalurkan oleh OHP itu sendiri, yang merupakan media visual dan audio visual. Media ini biasanya banyak digunakan oleh universitas dan banyak digunakan pada saat pandemi ini sebagai pembelajaran online learning. Flip chart atau papan balik adalah media visual ataupun bisa berupa cetak yang cenderung murah, fleksibel, dan dapat meningkatkan kreativitas baik dari siswa ataupun guru itu sendiri dengan cara yang sederhana. Karena flip chart ini banyak digunakan oleh guru baik di semua tingkat, baik itu TK, SD, SMP, SMA, dan universitas. Media virtual adalah media yang disimulasikan oleh komputer, yang dapat mengembangkan suasana belajar menjadi lebih inovatif. Dengan media ini,
karena berbasis online atau membutuhkan internet, sehingga siswa tidak perlu untuk bertatap muka dengan pengajar ataupun guru. Jadi media virtual ini banyak digunakan pada masa pandemi ini sebagai salah satu perwujudan metode online learning. Dapat berupa seperti website seperti Brainly, Edmodo, Ruang Guru, Zoom, social media, games online, dan lain-lain. Media taktil adalah media yang menekankan motorik atau multisensori yang melibatkan semua indera, baik itu indera praba ataupun yang lain-lain. Karena media ini digunakan dengan metode yang berhubungan dengan media realia, karena adanya proses pembelajaran yang meraba, bergerak, ataupun mengidentifikasi benda-benda sekitar dengan lingkungannya. Baiklah, menurut saya itu penjelasan dari saya tentang types of instructional media. Maka selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, saya Dina Nur Endasa Fitri. Di sini saya mungkin ingin menambahkan sedikit tentang reason why we use instructional media in teaching English. Yang pertama, media pembelajaran dapat mengatasi kekurangan pengalaman pada peserta didik. Pastinya setiap peserta didik itu memiliki latar belakang yang berbeda, seperti kehidupan keluarganya, sosial, atau ekonominya. Nah, peserta didik yang tinggal di daerah yang berbeda tentunya akan memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Jadi, instructional media can solve the lack of the learner's experience. Selanjutnya, media pembelajaran dapat menjangkau segala sesuatu yang berada di luar kelas. Banyak hal di sekitar peserta didik yang tidak dapat dijangkau dengan sendirinya. Misalnya seperti saat belajar IPA, dan membahas materi tentang bakteri atau virus. Nah, untuk mengetahui atau melihat virus atau bakteri tersebut, kita harus menggunakan mikroskop sebagai medianya. Jadinya, media pembelajaran itu dapat membuat peserta didik dapat menjangkau apa yang sebelumnya tidak dapat dijangkau. Selanjutnya, media pembelajaran menciptakan kemungkinan interaksi langsung antara peserta didik dan lingkungannya. Contohnya seperti yang tadi, yang virus dan bakteri tadi. Yang keempat, media menghasilkan beberapa observasi. Jadi pengalaman peserta didik dapat diarahkan pada hal-hal penting sesuai dengan tujuan guru. Selanjutnya, media dapat menjaga konsep dasar, konkret, dan nyata dalam pembelajaran. Motivasi peserta didik juga dapat dibangkitkan dengan menggunakan media dalam pembelajaran. Yang terakhir, media mengintegrasikan pengalaman dari yang konkret hingga yang abstrak. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dina. Saya Angelia Udasanwa dari kelompok pembahas. I couldn't agree more with the explanation that have been explained by Group 2 and also my friends. So I'm gonna tell you guys about more specific topic that still relate to the reason why we use instructional media to improve study interest. So because we know that the role of teacher, lecturers with skill in technology and teaching and learning process is very important because to explain technology is one of great option in education, and with a lot of media that can be used depend on the situation. So we can take a note or underline the sentence of depend on the situation atau tergantung dengan situasi. Nah, karena kita semua sama-sama tahu bahwa perkembangan teknologi ini semakin canggih, semakin semakin terus memberi pembaharuan. Jadi sarana itu sangat penting untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Namun ada namunnya nih. Namun di balik itu menjadi tuntutan juga bagi para pendidik atau bagi kita sebagai calon pendidik itu untuk menguasai
atau mengembangkan kemampuannya dalam teknologi dan media pembelajaran. Depend on the situation, atau tergantung dengan situasi. If you guys ask me why, what do you mean by depend on the situation, or apa sih maksudnya dari depend on the situation atau tergantung dengan situasi? Nah, seperti sama-sama yang kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkembang, betul, dan tidak semua sekolah-sekolah di Indonesia ini memiliki media pembelajaran yang lengkap. Bisa kita bandingkan institusi pendidikan yang ada di kota besar, ada di kota kecil, dan juga yang ada di pelosok negeri atau yang bisa dikatakan yang ada di perdesaan. Nah, di sini pastinya akan terlihat perbedaan baik itu dari bangunan sekolah, sarana dan prasarana, termasuk media pembelajaran itu tadi, sampai kepada kualitas pendidikan dari siswa itu sendiri. Mengapa bisa demikian? Nah, sebagai tenaga pendidik, kita pasti akan berusaha untuk gimana dapat mengelola kelas, gimana caranya kita membuat pembelajaran agar lebih efektif, lebih efisien, lebih menarik, gimana caranya kita berusaha untuk menarik students attention span more longer. Dengan cara apa? Dengan cara itu tadi seperti yang dikatakan oleh teman-teman sebelumnya, dengan cara menggunakan media pembelajaran agar kelas kita terlihat lebih interaktif, lebih menarik. Nah, seperti yang sama-sama kita sudah pelajari bahwa ada beberapa jenis-jenis media pembelajaran yang dapat kita gunakan sebagai option atau sebagai pilihan kita dalam menjalankan aktivitas kelas. Namun, ada namunnya di sini, tidak bisa dipungkiri bahwa peran pemerintah di sini sangat penting, atau bisa kita katakan bahwa ini menjadi faktor penghambat maupun pendukung dalam lingkup faktor eksternal. Seperti yang kita tahu di sini bahwa pemerintah berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui ketersediaan sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung pendidikan. Karena kita tadi sudah bahas bahwa tidak semua sekolah di Indonesia memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, padahal kelengkapan sarana dan prasarana sekolah itu sangat mempengaruhi pembelajaran terhadap siswa, atau bisa dikatakan sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran yang akan dijalani atau yang akan dilakukan. Nah, hal ini berdampak pada proses pembelajaran atau kualitas pembelajaran karena peserta didik memerlukan alat pendukung dalam kegiatan belajar mereka. Nah, ini ya seperti yang kita ketahui tadi bahwa pendidikan atau kualitas pendidikan media pembelajaran yang ada di kota besar dan di perdesaan pasti akan terlihat perbedaannya, terutama dalam masalah media pendidikan atau teknologi tadi. Jangankan demikian, masih banyak sekolah-sekolah di pelosok negeri yang bangunan sekolahnya itu belum begitu memadai. Jangankan mereka mengetahui teknologi tadi, seperti misalnya atap-atap yang berlubang-lubang, dinding yang berlubang-lubang, tidak ada listrik, sambungan internet yang sering bermasalah, dan sebagainya. Nah, bisa kita bandingkan di sini dengan negara-negara maju sebagai bahan perbandingan atau bahan perbaikan. Jadi kita melakukan perbandingan di sini sebagai bahan motivasi, bukan untuk apa. Nah, contohnya di sini negara maju, misalnya aja kita ambil negara maju yang ada di Asia, misalnya Korea Selatan. Di sana sekolah-sekolahnya memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai karena mereka ya termasuk negara maju tadi, seperti misalnya TV atau audio atau speaker yang ada di setiap kelas, ada AC atau air conditioner yang ada di setiap kelas, dan sama-sama yang kita ketahui bahwa mungkin teman-teman di sini sebagian belum mengetahui bahwa kecepatan internet mereka mencapai 5G atau 5G. Nah, dengan hal demikian ya bisa dipastikan bahwa kualitas pendidikan mereka juga terpenuhi. Hal ini pemerintah turut serta berperan, tidak bisa kita pungkiri, dan sangatlah berperan penting, sangat berperan aktif, bukan hanya dari tenaga pendidik itu sendiri yang berusaha. Nah, begitu pula pada saat pandemi seperti sekarang, bayangkan saja dengan kecepatan internet yang demikian cepatnya, pasti sangatlah memudahkan mereka mengakses pelajaran atau kelas-kelas online. Maka apa dampaknya? Tentu saja berdampak positif. Dengan media yang sangat memadai tadi, mereka lebih termotivasi untuk belajar, lebih meningkatkan kreativitas mereka, meningkatkan perhatian atau attention span mereka lebih lama, mendorong siswa lebih berpikir aktif, kreatif, krisis, menganalisis, berbicara, menulis, dan imajinasi mereka juga akan semakin terangsang. Dengan demikian, terciptalah tadi kualitas pembelajaran yang efektif, terciptalah kualitas siswa itu sendiri. Maka bisa kita lihat di sini peranan media dalam proses pembelajaran itu sangatlah penting. Nah, jika ada teman-teman yang bertanya apa sih yang terjadi jika media pembelajaran itu tidak ada? Tentu saja yang terjadi tadi adalah mengalami kesulitan dalam belajar bagi peserta didik maupun bagi tenaga pendidik, materinya akan menjadi lebih monoton,
Jika materi lebih monoton, siswa akan cepat merasa bosan. Jika siswa tadi merasa bosan, hal ini akan menurunkan motivasi mereka dalam belajar. Apa dampaknya? Kita tahu bahwa faktor motivasi tadi mengambil peranan penting bagi setiap individu untuk melakukan segala sesuatu, betul? Nah, oleh karena itu perbandingan tadi bukan sebagai bahan untuk insecure atau seperti apa, tetapi menjadi bahan acuan bagi tenaga pendidik agar gimana sih caranya saya mengelola media pembelajaran lebih menarik. Karena semakin menarik media pembelajaran yang digunakan oleh guru, maka akan semakin tinggi pula tingkat motivasi belajar siswa. Namun ditemukan dalam prakteknya ini masih banyak dijumpai guru-guru atau tenaga pendidik yang belum menerapkan media pembelajaran secara inovatif. Bukan hanya demikian, bukan tidak hanya menerapkan media, tapi sama sekali tidak ada media pembelajaran di sekolah. Hal ini saya lansir dari jurnal Komunikasi Pendidikan oleh Talizaro Tavono, STT KDSI Yogyakarta. Dia melansir ada beberapa alasan mengapa guru di sini tidak menggunakan media pembelajaran. Yang pertama, karena guru menganggap bahwa menggunakan media perlu persiapan. Yang kedua, media itu barang canggih dan mahal. Yang ketiga, tidak biasa menggunakan media atau bisa dikatakan gagap teknologi. Yang keempat, media itu hanya untuk hiburan semata, sedangkan belajar itu harus serius. Yang kelima, di sekolah tidak tersedia media tersebut. Sekolah tidak memiliki peralatan dan bahan untuk membuat media pembelajaran. Nah, itu tadi masuk peran pemerintah di situ tadi. Yang keenam, guru tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan dan tidak memiliki arti penting penggunaan media pembelajaran. Seperti sama-sama yang kita ketahui bahwa kita di sini belajar tentang the reason why we use media in class activity. Nah, yang ketujuh ini tadi faktor masalah yang ketujuh, guru sudah terbiasa mengandalkan metode ceramah. Padahal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek ini sangatlah mendorong para pendidik untuk lebih kreatif dalam membuat media pembelajaran. Karena menurut Presiden RI kita dalam pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan internal pemerintah tahun 2017 di Istana Negara, Jokowi mengatakan seperti ini, dunia berubah semakin cepat akibat teknologi. Bahkan beliau mengatakan negara-negara lain sudah sedemikian rupa membahas tentang ruang angkasa, tentang robot, tentang teknologi, sedangkan Indonesia masih belajar menggunakan internet, belum lagi berkutat dengan demo dan saling menghujat melalui media sosial. Nah, oleh karena itu bagaimana cara mengatasi problem yang ada? Yaitu diperlukan tenaga pendidik yang berkualitas, diperlukan tenaga pendidik yang terlatih, program pendidikan yang berkualitas, menyediakan berbagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang luas. Di sini maksudnya apa? Maksudnya kita tidak hanya terpaku dengan pengetahuan jurusan kita, misalnya kita jurusan bahasa Inggris nih ya, kita tidak hanya berpaku pada jurusan kita aja, mungkin kita lebih mendalami, tapi kita juga pasti akan mempelajari pengetahuan global, pengetahuan yang lebih luas. Nah, dengan demikian menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh, mandiri dalam menghadapi tantangan global. Itulah sebabnya guru diharapkan mampu mengembangkan keterampilan, pengetahuan, kompetensi tentang media pembelajaran. Oleh karena itu kita sama-sama belajar di sini. Karena perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan semakin mendorong ke arah pembaruan. Ya, jadi itu sih materi dari saya dan pembahasan dari saya. Terima kasih. Bisa dilanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Devia Rahim. Saya di sini sebagai kelompok pembahas. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Di sini saya ingin menambahkan prinsip-prinsip untuk pemilihan media pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji tadi, bahwa tidak ada suatu media yang terbaik untuk mencapai semua tujuan pembelajaran. Setiap media itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi tinggal bagaimana kita mengambil dan memanfaatkan media yang paling sesuai dengan pembelajaran yang akan kita capai. Penggunaan media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran. Dengan demikian, pemanfaatan media harus menjadi bagian integral dari penyajian pembelajaran. Kemudian, penggunaan media harus mempertimbangkan kecocokan ciri media dengan karakteristik materi pembelajaran yang disajikan. Misalnya kita ingin mengajar tentang vocabulary, kemudian kita harus memilih media apa nih yang sesuai dengan
pembelajaran tersebut sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian penggunaan media harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan belajar yang akan dilaksanakan, seperti belajar klasikal, belajar kecil, belajar secara individual, dan belajar mandiri. Pasti kegiatan tersebut menggunakan media yang berbeda. Kemudian guru hendaknya kenal betul dengan alat yang digunakan. Ini seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, Angel, bahwa penggunaan media harus disertai persiapan yang cukup, seperti mempreview media yang akan dipakai, mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Kemudian penggunaan media harus diusahakan agar senantiasa melibatkan partisipasi aktif peserta. Media yang digunakan hendaknya dipilih secara objektif, tidak didasarkan atas kesenangan pribadi. Jadi media yang akan kita gunakan itu harus bermanfaat dan dapat dicapai oleh semua peserta didik, bukan karena keinginan kita sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu kepraktisan dan ketersediaan media. Kita harus memikirkan ketersediaan media tersebut dan apakah media tersebut dapat kita gunakan pada saat pembelajaran tersebut. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke kelompok penyaji. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok pembahas. Dari kelompok penyaji, apakah ada yang ingin ditambahkan kepada anggota lain? Saya akan mungkin menanggapi sedikit tentang tanggapan dari kelompok penyaji, yaitu tadi menurut Angel, media instruksional itu dapat berdasarkan dari, semakin bagus kualitas, semakin bagus media yang dipakai akan semakin bagus kualitas pendidikan, dan juga tercapainya kualitas tersebut juga dapat berdasarkan dari partisipasi pemerintah dan juga tenaga pendidik. Nah, menurut saya selain tenaga pendidik dan pemerintah, dari sudut pandang murid juga menurut saya juga penting bagi murid untuk mempelajari teknologi itu sendiri. Karena saya lihat sekarang kadang sebagian besar murid itu malas untuk memakai teknologi dan menurut mereka mungkin itu rumit dan sulit. Dan bahkan saya dengar dulu saat saya masih SMP, kami masih belajar belajar TIK atau sesuatu yang berhubungan dengan teknologi. Tapi saya dengar sekarang dari adik saya, mata pelajaran tersebut malah dihapus. Jadi mungkin itu salah satu pengaruh kenapa murid-murid sekarang menghindari teknologi sebagai media pembelajaran. Jadi menurut saya dari peserta didik juga perlu untuk mempelajari teknologi tersebut. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Apakah ada dari yang lain yang ingin menambahkan sebelum saya tutup pertemuan pada hari ini? Ya, sepertinya tidak ada. Baiklah, pertemuan hari ini terima kasih untuk partisipasinya kepada seluruh peserta pada pertemuan hari ini, baik itu kepada penyaji ataupun pembahas dan para peserta lainnya. Kami sebagai grup penyaji mengucapkan salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.